Halo teman-teman, kembali lagi di Cuan Belajar Online ya. Apa kabar kalian? Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat dan semangat untuk belajar. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi tentang sistem peredaran darah pada manusia. Yang akan kita bahas mulai dari yang dimaksud dengan sistem peredaran darah, sifat sistem peredaran darah, komponen penyusun sistem peredaran darah kecil dan besar pada manusia, serta fungsi sistem peredaran darah. Yuk kita bahas mulai dari yang pertama ya, yaitu sistem peredaran darah pada manusia. Yang dimaksud dengan sistem peredaran darah pada manusia adalah sistem kardiovaskular yang bertanggung jawab mengangkut oksigen, nutrisi, hormon, dan sisa metabolisme dari jantung ke seluruh bagian tubuh. Sifat sistem peredaran darah ada dua, yaitu tertutup dan ganda. Sifat sistem peredaran yang pertama yaitu tertutup, artinya darah selalu mengalir atau beredar di dalam pembuluh darah dalam tubuh. Dan yang kedua bersifat ganda, artinya dalam satu kali peredarannya, darah melalui jantung sebanyak 2 kali, yaitu melalui peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Yang akan kita bahas pada pembahasan nomor 4 ya. Selanjutnya ke komponen penyusun sistem peredaran darah. Komponen penyusun sistem peredaran darah yang pertama berupa darah, yaitu cairan yang mengangkut berbagai zat penting seperti oksigen, nutrisi, hormon, dan karbon dioksida sebagai limbah metabolisme. Lanjut ke komponen yang kedua, yaitu berupa jantung dan pembuluh darah. Jantung merupakan organ pada sistem peredaran darah yang berperan untuk memompa darah. Jantung terletak di rongga dada di antara kedua paru-paru di atas diafragma dengan posisi condong ke kiri. Di sini ada gambar bagian-bagian jantung, dapat kita lihat ya. Melihat gambar bagian-bagian jantung arahnya berkebalikan dengan arah kita. Kalau di sebelah kanan kita berarti digambar adalah di sebelah kiri dan sebaliknya. Bagaimana? Sudah jelas ya? Ada yang tahu nama ruangan dan pembuluh darah pada jantung? Coba kita isi titik-titik pada gambar ya. Jantung manusia memiliki 4 ruangan, yaitu serambi kanan, bilik kanan, serambi kiri, dan bilik kiri. Serambi dalam nama latinnya sering disebut atrium, sedangkan bilik dalam nama latin sering disebut dengan nama ventricle. Untuk memudahkan, kita tetap menggunakan nama serambi dan bilik saja ya. Jantung juga memiliki pembuluh darah besar seperti vena cava superior, vena cava inferior, arteri pulmonalis, vena pulmonalis, dan aorta. Coba kita lihat gambarnya. Ruang jantung juga dibatasi oleh sekat-sekat dan memiliki katup yang berfungsi untuk menjaga agar darah tidak bercampur dan tidak kembali lagi ke ruang sebelumnya. Katup pada jantung terdiri dari yang pertama katup tricuspidalis. Terdiri dari 3 daun katup yang membatasi antara serambi kanan dan bilik kanan. Yang kedua katup pulmonalis yang membatasi antara bilik kanan dan pembuluh arteri pulmonalis. Yang ketiga katup bicuspidalis terdiri dari 2 daun katup yang membatasi antara serambi kiri dan bilik kiri. Dan yang keempat katup aorta yang membatasi antara bilik kiri dan pembuluh aorta. Sekarang apa yang dimaksud pembuluh darah? Pembuluh darah adalah saluran berbentuk tabung yang berfungsi mengalirkan darah ke seluruh tubuh untuk mengantarkan oksigen, nutrisi, serta membuang zat-zat sisa metabolisme. Terdapat 2 jenis utama pembuluh darah, yaitu pembuluh nadi atau arteri dan pembuluh balik atau vena. Untuk lebih memudahkan dalam mempelajarinya, kita menggunakan istilah arteri dan vena saja ya. Nah, mari kita lihat gambar. Pada gambar ada pembuluh darah yang berwarna biru dan merah. Kita hafalkan dulu ini kalau yang berwarna biru adalah pembuluh darah yang mengandung karbon dioksida, atau yang sering disebut dengan pembuluh darah yang kaya akan CO2. Sedangkan yang berwarna merah adalah pembuluh darah yang mengandung oksigen atau yang sering disebut dengan pembuluh darah yang kaya akan O2. Jadi ingat, biru kaya akan karbon dioksida, sedangkan merah kaya akan oksigen. Sekarang kita pelajari apa yang dimaksud dengan pembuluh darah arteri dan vena. Yang pertama, pembuluh darah arteri adalah pembuluh darah yang membawa darah keluar dari jantung. Ingat ya, pembuluh darah arteri membawa darah keluar dari jantung.
Nah, ada pembuluh arteri yang membawa darah kaya akan karbon dioksida keluar dari bilik kanan jantung menuju paru-paru untuk ditukar dengan oksigen. Pembuluh arteri ini dinamakan dengan arteri pulmonalis. Dan ada pembuluh arteri kaya akan oksigen yang keluar dari bilik kiri jantung menuju ke seluruh tubuh, dinamakan aorta. Bisa dipahami ya? Macam pembuluh darah yang kedua yaitu pembuluh darah vena. Pembuluh darah vena adalah pembuluh darah yang membawa darah kembali ke jantung. Ingat ya, pembuluh darah vena membawa kembali darah ke jantung. Pembuluh vena yang terbesar disebut dengan vena cava. Terdapat dua macam, yaitu yang pertama vena cava superior atau pembuluh balik besar atas, berfungsi sebagai saluran darah dari kepala dan tangan balik ke serambi kanan jantung. Dan yang kedua, vena cava inferior atau pembuluh balik besar bawah, berfungsi sebagai saluran darah dari tubuh dan kaki juga balik ke serambi kanan jantung. Sama seperti pembuluh arteri, pembuluh vena juga ada yang membawa darah kaya akan oksigen balik dari paru-paru ke serambi kiri jantung yang dinamakan vena pulmonalis. Apakah bisa dipahami? Nah, diingat lagi ya, pembuluh vena kaya akan karbon dioksida balik ke serambi kanan jantung melalui vena cava superior dan inferior. Sedangkan pembuluh vena kaya akan oksigen balik dari paru-paru ke serambi kiri jantung dinamakan vena pulmonalis. Sedangkan pembuluh arteri yang kaya akan karbon dioksida keluar dari bilik kanan jantung ke paru-paru dinamakan arteri pulmonalis. Dan pembuluh arteri kaya akan oksigen keluar dari bilik kiri jantung ke seluruh tubuh melalui aorta. Bisa dimengerti ya? Lalu, macam pembuluh darah yang ketiga yaitu pembuluh kapiler. Pembuluh kapiler merupakan pembuluh darah terkecil, memiliki dinding tipis yang berfungsi menghubungkan arteri dan vena, dan berperan sebagai tempat pertukaran nutrisi, oksigen, dan karbon dioksida antara darah dan sel. Tadi kita sudah pelajari ruangan-ruangan pada jantung dan macam-macam pembuluh darah. Sekarang kita akan mempelajari tugas-tugas ruangan-ruangan di jantung. Balik lagi ke gambar jantung ya. Tugas serambi jantung, baik yang kanan maupun yang kiri adalah sebagai ruang penerima darah. Sedangkan tugas bilik jantung, baik yang kanan maupun yang kiri adalah memompa darah keluar dari jantung. Prosesnya adalah serambi kanan menerima darah kaya akan karbon dioksida dari seluruh tubuh yang kembali ke jantung melalui vena cava superior dan inferior, dan mengalirkannya ke bilik kanan melalui katup tricuspidalis. Setelah itu, bilik kanan memompa darah kaya akan karbon dioksida yang berasal dari serambi kanan tadi menuju ke paru-paru melalui arteri pulmonalis untuk ditukar dengan oksigen. Serambi kiri menerima darah bersih yang kaya akan oksigen dari paru-paru kembali ke jantung melalui vena pulmonalis dan menyalurkannya ke bilik kiri melalui katup bicuspidalis. Setelah itu, bilik kiri memompa darah kaya akan oksigen yang berasal dari serambi kiri tadi menuju ke seluruh tubuh melalui pembuluh aorta. Di jaringan kapiler, oksigen dan nutrisi diserahkan ke sel-sel tubuh dan karbon dioksida serta sisa metabolisme diambil untuk dibawa kembali ke jantung. Darah yang kini kekurangan oksigen kembali ke jantung melalui vena, masuk ke serambi kanan, dan siklus pun berulang. Bagaimana? Apakah sudah dimengerti semuanya? Lalu kalau ditanya mengapa ada pembuluh darah yang namanya arteri pulmonalis dan vena pulmonalis? Jawabannya seperti ini. Tadi kita sudah belajar ada pembuluh arteri yang tugasnya membawa darah keluar dari jantung. Nah, jika arteri yang membawa darah kaya akan karbon dioksida keluar dari bilik kanan jantung menuju paru-paru untuk ditukar dengan oksigen, itulah yang dinamakan arteri pulmonalis. Karena pulmonalis artinya sesuatu yang berkaitan dengan paru-paru. Kalau arteri yang membawa darah kaya akan oksigen keluar dari bilik kiri jantung menuju ke seluruh tubuh, dinamakan aorta. Sudah jelas ya perbedaannya?
Begitu pula dengan pembuluh vena yang tugasnya membawa darah kembali ke jantung. Jadi, jika vena yang kembali ke serambi kiri jantung berasal dari paru-paru dan membawa darah kaya akan oksigen, maka itulah yang dinamakan vena pulmonalis. Jika vena yang membawa darah kaya akan karbon dioksida dari seluruh tubuh kembali ke serambi kanan jantung, disebut apa tadi? Ya, disebut vena cava superior dan inferior. Bagaimana? Sudah dimengerti ya? Nah, sekarang kita lanjut ke pembahasan nomor 4, yaitu peredaran darah kecil dan besar pada manusia. Alur peredaran darah kecil pada manusia yaitu yang pertama, bilik kanan jantung memompa darah yang kaya akan karbon dioksida atau darah kotor. Kedua, darah mengalir melalui arteri pulmonalis menuju paru-paru. Yang ketiga, di paru-paru terjadi pertukaran gas, karbon dioksida dilepas dan oksigen diserap. Yang keempat, darah yang kini kaya oksigen atau darah bersih kembali ke jantung melalui vena pulmonalis. Yang kelima, darah ini kemudian masuk ke serambi kiri sebelum memasuki peredaran darah besar. Sedangkan alur peredaran darah besar pada manusia adalah yang pertama, bilik kiri ke aorta. Darah kaya oksigen dipompa dari bilik kiri jantung ke aorta yang merupakan arteri terbesar dalam tubuh. Yang kedua, aorta. Melalui aorta, darah mengalir ke arteri dan kemudian ke pembuluh kapiler yang ada di seluruh jaringan tubuh. Lalu yang ketiga, pertukaran di kapiler. Di kapiler terjadi pertukaran zat di mana sel-sel tubuh menerima oksigen dan nutrisi dan darah mengambil karbon dioksida serta sisa metabolisme. Yang keempat, vena ke jantung. Darah kotor kemudian dikumpulkan oleh vena dan mengalir melalui pembuluh balik atas atau vena cava superior dan pembuluh balik bawah atau vena cava inferior. Yang kelima, masuk ke serambi kanan. Darah ini akhirnya kembali ke jantung, masuk melalui serambi kanan atau atrium kanan. Dan siklus pun berulang. Pembahasan yang kelima yaitu fungsi sistem peredaran darah. Fungsi sistem peredaran darah adalah yang pertama, mengedarkan oksigen dan nutrien ke seluruh tubuh. Yang kedua, mengangkut zat sisa metabolisme. Yang ketiga, menjaga stabilitas suhu tubuh dan pH. Nah, sekarang kita sudah menyelesaikan materi tentang sistem peredaran darah pada manusia. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih kakak ucapkan. Sampai jumpa di video-video berikutnya.